perubahan karakter, transformasi karakter dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Kita akan baca ayat supaya di pertemuan terakhir tentang tema ini semakin menguatkan kita, semakin kita untuk berusaha berubah karakter seperti karakter Kristus tentunya. Kita akan baca Matius 5 ayat 21 sampai 22. Ya, saya akan bacakan. Bapak Ibu boleh menyimak. Matius 5:21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, aku di sini Tuhan Yesus ya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, ini sangat menarik firman Tuhan ini. Ayat 21, Tuhan Yesus memaparkan tentang hukum yang sudah dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, artinya hukum Taurat, hukum aturan yang sudah berjalan. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 21. Siapa yang membunuh harus dihukum. Sampai sekarang pun orang yang membunuh pasti dihukum. Tetapi Tuhan Yesus lebih awal atau lebih utama dari aturan ini. Jadi Tuhan Yesus bisa memberi pagar ketika hukum berkata siapa yang membunuh akan dihukum. Tetapi Tuhan Yesus, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Hukum lama membunuh dihukum, tapi Tuhan Yesus berkata orang yang marah harus dihukum. Marah saja harus dihukum, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Orang yang marah ketika merasa dirinya kurang berkuasa, dia mungkin hanya dalam hati. Dalam hati ketika marah itu terus disimpan, tidak segera dinetralkan, tidak dibereskan, marah tersimpan, mulai mereka-reka rencana, mulai menyusun kekuatan. Dan pribadi yang tidak bisa mengendalikan marah, akhirnya terjadi seperti yang hukum di atas disebutkan. Bisa orang yang marah bisa melakukan pembunuhan. Makanya Tuhan Yesus, jangankan membunuh, orang yang marah harus dihukum. Artinya Tuhan Yesus menghendaki supaya kita bisa mengendalikan marah. Supaya ketika marah itu tidak menguasai kita, sehingga kita bisa melakukan perbuatan yang lebih besar, bahkan sampai pembunuhan. Kalau kita melihat, mendengar, dan mencermati tindakan kriminal tentang pembunuhan, Bapak Ibu. Kalau kita cermati kasus-kasus pembunuhan itu kan sebenarnya hampir sebagian besar dilatar belakangi hanya kemarahan sesaat, sakit hati sesaat, merasa tersinggung. Jadi kalau kita lihat pembunuhan yang karena perampokan, pembegalan, itu lebih sedikit dibandingkan pembunuhan-pembunuhan yang bersifat spontan. Orang dipecat kerja sakit hati, orang ditagih hutang sakit hati, lakukan pembunuhan, dan itu malah banyak terjadi. Karena itu Tuhan Yesus mewanti-wanti, jangankan membunuh, marah saja harus dihukum, supaya kita bisa punya pagar dalam bertindak. Ketika marah kita bisa mengendalikan, supaya tidak kita dipengaruhi oleh marah itu, tidak dikuasai oleh marah itu sehingga melakukan
perbuatan yang lebih keji lagi. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Kafir itu artinya kurang lebihnya menutup, dari bahasa Arab, menutup. Makanya kalau dalam diserap ke bahasa Inggris menjadi cover. Cover menutup. Berkembang menjadi menyangkal. Saudara-saudara kita yang di luar kekristenan, non-Kristen sering mengatakan kita seorang kafir. Yang non-Kristen ya, bukan non-Nasrani. Saya lebih suka menyebut Kristen daripada Nasrani. Ketika suatu saat di tempat kerja saya ngobrol-ngobrol gitu, ada teman saudara non-Kristen menyinggung, jebule anu ya Nasrani ya Mas. Oh enggak, dia enggak Nasrani, saya bilang gitu. Loh, apa? Dia Kristen. Loh, apa beda? Iya beda. Nasrani dan Kristen itu beda. Karena Nasrani dalam konteks mereka, Nasrani dalam konteks iman saudara-saudara kita umat Islam, itu bukan Nasrani dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Kalau kita lihat sejarah perkembangannya itu. Nasrani dalam awal-awal kekristenan disebut Nasrani memang pengikut orang Nazaret, artinya Yesus. Tetapi ketika lebih dari 2 abad perkembangan Kristen, Nasrani sudah berubah makna. Nasrani yang orang-orang pengikut Kristus dari golongan orang Yahudi, itu disebut Nasrani, pengikut orang Nazaret yaitu Kristus. Tapi setelah perkembangannya ketika bangsa Israel, daerah Yerusalem dihancurkan oleh Kaisar Hadrianus dan dipaksa orang-orang Yahudi keluar ke tanah Israel untuk keluar menjadi seorang bangsa pengungsi. Yerusalem dihancurkan oleh Hadrianus sehingga Yerusalem diberi nama tidak lagi Yerusalem tapi Alia Capitolina. Kemudian Provinsi Yudea wilayah tanah Israel diganti nama menjadi Palestina Syria karena Provinsi Yudea digabung menjadi Provinsi Syria. Sejak saat itu sampai dengan abad modern, kemerdekaan Israel yang modern ini, sebutan Israel dan Yerusalem hampir tidak muncul dalam geografi, dalam politik dan geografi. Karena kekaisaran menyebutkan ingin memusnahkan istilah Yerusalem dan Israel itu. Disebut Alia Capitolina, dipersembahkan untuk dewa Jupiter. Kemudian Israel disebut menjadi Palestina, Syria Palestina, untuk menghina orang Israel bahwa Palestina dari Filistin itu musuh bebuyutannya. Jadi Israel ingin dihapus dari peta dunia. Jadi sejak tahun 135 Masehi, ketika Yerusalem dihancurkan Hadrianus itu, istilah Yerusalem tidak muncul di tulisan-tulisan kuno sejak itu. Tulisan Yunani, Latin, tulisan Syria tidak pernah. Bahkan di Quran dan hadis juga tidak muncul istilah Yerusalem, tapi istilah Alia. Karena memang sudah dilarang keras oleh pemerintah Romawi pada waktu itu. Baru ketika modern, ketika orang-orang Yahudi kembali ke tanah Palestina, mendirikan nama menjadi Israel, dan kita kenal kembali Israel yang modern ini. Nah, sejak pengusiran orang-orang Yahudi dari tanah Israel semenjak penghancuran oleh Kaisar Hadrianus itu, Nasrani sebagai pengikut Yesus itu semakin menipis, semakin banyak dikenal justru nama Kristen. Nah, baru 2-3 abad berikutnya Nasrani berubah makna. Banyak sekte-sekte Kristen berkembang, Nasrani itu menjadi sekte yang menyangkal keilahian Yesus. Ya, mungkin inilah yang bersinggungan dengan perkembangan ketika Islam muncul. Nasrani yang dimaknai, Nasrani tidak seperti makna awal. Makanya di dunia Arab pun, di dunia Timur Tengah itu tidak pernah orang mengatakan, apakah kamu Nasrani? Tidak, saya tidak Nasrani, tapi menyebut dia Masihin, pengikut Masehi, pengikut Kristus atau Kristen. Tulisan-tulisan Arab Kristen tidak pernah menyebut dirinya Nasrani, jadi Kristen. Jadi mulai sekarang tidak usah pakai istilah Nasrani ya. Yang benar memang Kristen.
Karena supaya kita tidak rancu, Nasrani yang dimaknai oleh saudara-saudara kita memang beda dengan kekristenan sekarang. Nah, kita sering disebut sebagai kafir karena kita dianggap tidak percaya atau menyangkal tentang satu kenabian Muhammad, tidak mempercayai bahwa Quran itu kitab suci. Ya, menurut dia kita memang kafir dan kita memang harus kafir terhadap Muhammad dan Quran. Kalau kita tidak kafir terhadap Muhammad dan Quran kan berarti kita menjadi umat Islam. Demikian juga sebenarnya setiap umat agama itu harus kafir dengan yang lain. Kita harus kafir dengan Hindu misalnya, kita harus kafir dengan Buddha dan lain sebagainya. Demikian juga sebaliknya. Tapi istilah kafir ini kan tidak elok untuk diungkapkan di depan umum. Karena kafir ini merupakan caci maki teologi maknanya. Secara harafiah maknanya baik, tidak apa-apa kita disebut kafir. Tapi ketika itu dilafalkan, diucapkan, itu sudah mengandung makna penghinaan, mengandung makna caci maki. Makanya Tuhan Yesus lagi-lagi memagari, jangan katakan kafir terhadap saudaramu, jangan menghina saudaramu, jangan menghakimi saudaramu tidak percaya Tuhan, karena engkau harus dibawa ke mahkamah agama. Yang ketiga, Bapak Ibu, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Mengerikan ya. Jahil upahnya neraka yang menyala-nyala. Saya dulu juga bertanya-tanya, hanya jahil hukumannya neraka. Kalau kita pahami jahil itu kan ndeleke sandale koncone siji, itu kan jahil ya. Oh cah jahil metakil. Temannya ngobrol jagongan tidur, ditaleni katoke, dulu ketika anak kecil pernah ngalami gitu. Celananya tali, mungkin ditali dipakai tiang atau apa, ketika bangun digugah ke sendal. Om Deka mungkin pernah. Kita yang masa kecil-kecil yang mengalami suka main-main kalau apa itu padang bulan, main di luar, main jamuran, main peta umpet itu pasti sering alami yang jahil-jahil gitu. Tetapi Bapak Ibu sudah terkasih, ternyata jahil ini tidak itu maksudnya, bukan sekedar jahil ndeleke sandal siji koncone, apa ngelempar permen karet di rambut temen, pengalaman pribadi. Itu kan jahil. Nyimpen buku temennya ketika guru menanyakan akhirnya bingung mencari-cari. Itu jahil, tapi yang dimaksud Tuhan ternyata bukan jahil seperti itu. Jahil ini dalam bahasa Aramnya, bahasa Aramaiknya itu lela. Dalam bahasa Ibraninya more. Ini bermakna durhaka. Coba ditayangkan yang bilangan 20, Mbak. Ya, bilangan 20 ayat 10. Saya bacakan. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Saya ulangi, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kemudian ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Selanjutnya, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata istilah jahil ini diambil dari bahasa Arab. Maka ada istilah jahiliyah. Itu bahasa Ibraninya more. Itu sepadan dengan bilangan tadi, durhaka. Itu kisahnya ketika jemaat Israel di padang gurun yang di daerah Moab, Yordan itu
Mereka kehausan, ternak mereka hampir mati karena kehausan, kemudian bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Apakah engkau akan membunuh kami di padang pasir yang kering ini? Apakah engkau akan membunuh kami hanya karena kehausan dan kelaparan? Kata bangsa Israel pada waktu itu. Dan singkatnya, Musa dan Harun ke kemah pertemuan dan berdoa. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, memerintahkan, datanglah kepada jemaat Israel. Kemudian berkatalah kepada bukit, karena kehendakku supaya bukit itu memberi air. Itu perintah Tuhan. Hanya berkata kepada bukit, supaya bukit batu itu memberi air. Itu perintah Tuhan. Tetapi mungkin saking jengkelnya Musa, bangsa Israel sudah kurang apa? Mujizat Tuhan sudah banyak dinyatakan, tetapi bangsa Israel dasar diablek ya mungkin. Musa dan Harun saking jengkelnya berkata, hei orang durhaka. Saking marahnya yang diperintahkan Tuhan hanya berkata kepada bukit batu, tapi Musa malah mengangkat tongkat dan memukul batu itu. Ini dipandang salah oleh Tuhan karena mencemari kekudusan Tuhan di depan jemaat. Ketika Musa tanpa sengaja saking marahnya mengutuk orang Israel, hei orang durhaka. Ternyata itu dipandang salah. Hai orang jahil, pada konteks perjanjian baru pada Tuhan Yesus. Itu sama. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih, mengutuk itu sangat dilarang keras oleh Tuhan. Menghakimi saudara kita. Bahkan Tuhan Yesus ancamannya apa? Masuk ke dalam neraka. Musa ketika kalau dibandingkan mungkin ya, jasanya Musa ketika berhadapan dengan penguasa Mesir Firaun, membawa bangsa Israel sangat besar. Kesabarannya sampai mendekati tanah perjanjian sudah di Moab. Tetapi gara-gara dia tidak bisa menahan jengkelnya, marahnya, sehingga mengutuk orang Israel, hei kamu orang durhaka. Sehingga lupa bahwa mujizat itu milik Tuhan. Dia berkata, memukul bukit untuk mengeluarkan air. Itu dipandang salah oleh Tuhan. Karena itu Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Musa hanya diizinkan melihat. Biar Musa itu seolah-olah dicelikkan matanya. Itu loh, saya tidak bohong, tanah perjanjian itu. Tapi karena kamu telah melanggar kekudusan Allah, telah melanggar kekudusanku di depan orang Israel, kamu cukup melihat saja. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, pembahasan tema terakhir ini semoga semakin menguatkan kita, semakin membuat kita bisa berubah dari karakter lama seperti karakter Kristus. Amin.